Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil dari video presentasi dan juga menampilkan video simulasi pembelajaran rumpun model interaksi sosial, metode kelompok kecil, strategi brainstorming untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan teman-teman. Alasan kami memilih model diskusi kelompok kecil yaitu agar dapat menekankan aktivitas siswa sehingga siswa diharapkan dapat lebih aktif untuk berpikir kritis dan juga dapat berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya. Ciri-ciri model diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu melibatkan 3-4 orang anggota peserta didik. Yang kedua yaitu berlangsung dalam situasi tatap muka. Yang ketiga yaitu mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar kelompok. Yang terakhir yaitu berlangsung dengan proses yang Dari metode kelompok kecil, 1 terdiri dari 3-4 orang, kedua interaksi secara bebas tidak ada batasan, ketiga guru akan membimbing jalannya diskusi pada kegiatan model metode kelompok kecil. Kelebihan model pembelajaran diskusi kecil yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa diskusi saling mengemukakan pendapat secara konstruktif. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda pendapat. Yang keempat, suasana kelas menjadi hidup. Yang kelima, membiasakan sikap toleransi terhadap sesama walaupun berbeda pendapat. Kelemahan pada metode ini ialah membutuhkan waktu yang cukup panjang dan jika tidak ada pengawasan dari guru, terkadang hanya beberapa siswa yang aktif di dalam proses diskusi kelompok kecil ini. Untuk cara penerapannya, pembelajaran ini diawali dengan presentasi kelas yang dilaksanakan oleh guru-guru. Guru memberikan apresiasi yang dalam kehidupan sehari tentang topik atau pokok bahasan yang akan dipelajari. Setelah itu, guru menyampaikan konsep-konsep pokok bahasan. Kemudian guru membentuk siswa dalam kelompok besar dan memilih satu pemimpin kelompok. Kemudian pemimpin kelompok dibantu guru memecah anggota kelompok menjadi 3-4 kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Kemudian pemimpin mengkoordinir anggota kelompoknya agar diskusi kelompok dapat berjalan dengan baik. Kemudian pemimpin juga ikut membantu setiap kelompok dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah tahap diskusi, peserta didik memberikan kesimpulan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Imam, tolong memimpin doanya. Dimulai. Doa selesai. Apakah ada siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir. Oke, bagus ya kelas ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin kalian menyimak video dan mengambil makna dari video ini. Silakan simak video dengan baik ya anak-anak. Baik, Bu. Dengeran nggak di belakang? Kedengaran, Bu. Oke, dari video yang telah ditayangkan tadi, apakah ada yang bisa mengambil makna dari video tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Dharma silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Dari video dari dokumen yang sudah kita bersama tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan
kegiatan diskusi kolaboratif peserta didik, metode diskusi kelompok dengan brainstorming, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep masalah ekonomi. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Yang keempat, melalui metode diskusi kelompok dengan brainstorming, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep pokok ekonomi, konsep masalah pokok ekonomi. Yang kelima, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran tentang masalah pokok ekonomi. Di sini ada tentang masalah pokok ekonomi yang terdiri dari kebutuhan, kelangkaan sumber daya alam, dan juga materi lainnya. Di sini ada yang tahu pengertian kebutuhan? Silakan angkat tangan. Adaru, saya silakan. Jadi menurut Adaru, kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara alamiah untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, benar ya, kebutuhan itu adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk memenuhi alat atau sarana yang ada sehingga tercapai kepuasannya ataupun kemampuannya. Oke. Baiklah, hari ini Ibu ingin kalian membagi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian akan menganalisis studi kasus yang mana kelompok 1 itu mendapatkan pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti Ibu kirim link web studi kasusnya di WA. Boleh membuka HP, tapi sebagai referensi saja, bukan untuk copas-mencopas. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Ibu meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok. Goreng dapat menghambat proses produksi makanan. Permasalahan ini dapat menaikkan angka pengangguran karena kelangkaan sumber daya juga minimnya pendapatan untuk menggaji sumber manusia. Dengan demikian, naiknya angka pengangguran turut menjadi salah satu dampak negatif dari kelangkaan. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng? Setelah kami diskusikan, ada 3 upaya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Yang pertama itu mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET, kemudian menyamakan semua harga minyak goreng eceran di masyarakat, dan yang terakhir itu mengambil tindakan untuk orang yang menimbun minyak goreng. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas hasil diskusi kalian pada hari ini. Kasih aplaus dulu untuk kita semua pada ada sedikit viewers untuk kalian. Walaupun masih kecil, tapi anak-anak setelah metode diskusi kelompok kalian masing-masing tadi, Ibu akan menayangkan video animasi tentang materi kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan diskusi kasus tadi. Baik anak-anak, itu tadi video animasi yang telah Ibu buat yang mencakup materi tentang masalah pokok ekonomi. Nanti Ibu
minta kalian mengerjakan tugas dan dikumpulkan minggu depan. Soalnya pilihan ganda, nanti ibu kirim di WA juga soal tersebut. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan dan jangan mengerjakan di kelas. Baik.